Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuan Anissa SSI MSI. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Medan Area pada program studi Teknik Elektro di Fakultas Teknik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kalkulus 1. Izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi dan gambaran umum tentang mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah Basic Science yang mana disajikan pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami beberapa pokok bahasan, yaitu 1. Pemahaman tentang sistem bilangan real, pertidaksamaan bilangan real, dan pertidaksamaan nilai mitra. Yang kedua, pemahaman tentang konsep garis lurus, gradien, persamaan garis lingkaran, dan persamaan kuadrat. Yang ketiga, pemahaman tentang penentuan domain dan range dari suatu fungsi, menggambar grafik fungsi, dan fungsi komposisi. Yang keempat, pemahaman tentang sifat eksponensial dan sifat logaritma. Yang kelima, pemahaman tentang sifat trigonometri. Yang keenam, pemahaman tentang definisi limit dan mampu menentukan limit fungsi di satu titik. Yang ketujuh, pemahaman tentang teorema limit, nilai fungsi limit, dan memeriksa kekontinuan fungsi. Yang kedelapan, pemahaman tentang perhitungan nilai limit tak hingga dan di tak hingga. Yang kesembilan, pemahaman tentang konsep turunan, aturan pencarian turunan dari penjumlahan, perkalian, dan pembagian fungsi. Yang ke-10, pemahaman tentang aturan rantai, turunan ke n dari suatu fungsi, percepatan dan kecepatan dengan teknik diferensial. Yang ke-11, pemahaman tentang turunan pada fungsi implisit. Yang ke-12, pemahaman tentang kecepatan laju suatu benda, nilai aproksimasi fungsi dengan diferensial. Yang ke-13, pemahaman tentang cara menggambar grafik, fungsi polinomial dan rasional, serta teori nilai rata-rata. Pada mata kuliah ini, ada pun metode pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas, yaitu contextual teaching and learning, studi kasus, self-directed learning, and small group discussion. Contextual teaching and learning yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan hubungan antara materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari, di mana mahasiswa diajak berpikir tentang konsep yang ada pada kehidupan sehari-hari pada pembelajaran Kalkulus 1. Seperti pada materi penerapan fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, konsep turunan, atau konsep integral. Studi kasus mengedepankan pemberian kasus atau soal kepada mahasiswa untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi. Self-directed learning merupakan metode pembelajaran di mana mahasiswa diajak untuk merancang, merencanakan, dan mengevaluasi proses belajar secara mandiri. Yang terakhir adalah small group discussions, di mana mahasiswa membentuk diskusi secara kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan secara berdiskusi dengan anggota kelompok dan dipaparkan kepada kelompok lain. Metode pembelajaran di kelas yang dilakukan sesuai dengan materi yang diajarkan pada setiap pertemuannya. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi atau evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, kemampuan mendapatkan dan menerapkan pengetahuan matematika level universitas termasuk kalkulus integral diferensial, aljabar linear, variabel kompleks, serta probabilitas dan statistika. Yang keenam, kemampuan menerapkan dan keterampilan yang diperoleh
dari perkuliahan sebelumnya dalam kegiatan desain rekayasa. Yang ketujuh, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik. Yang kedelapan, kemampuan menerapkan metode keterampilan dan piramida teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. Yang kesembilan, kemampuan komunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. Yang kesepuluh, kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan yang ada secara sistematis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dan manfaat kalkulus pada bidang teknik elektro. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sistem bilangan real dan pertidaksamaan bilangan real dengan tanda mutlak, persamaan garis, dan menggambarkan garis fungsi, range, domain suatu fungsi, dan limit pada fungsi. Yang ketiga, menganalisis konsep turunan dan penerapannya terutama di bidang elektro. Adapun literatur dalam mendukung pembelajaran mereka adalah dengan pemberian materi yang dapat diakses melalui e-learning, adanya modul pembelajaran, buku yang relevan dengan materi pembelajaran, serta video pembelajaran yang dapat diakses pada video YouTube. Sehingga mahasiswa dapat memperdalam pematerian secara mandiri di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Selama masa pembelajaran, adapun aspek penilaian dalam pembelajaran dengan indikator 1. Kehadiran di dalam kelas yaitu 10%, tugas kuis diskusi kelompok keaktifan di dalam kelas 50%, dan nilai UTS 15% serta nilai UAS 25%. Hasil penilaian disampaikan pada minggu pertama perkuliahan dan bersamaan dengan kontrak kuliah. Selain pemaparan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, selanjutnya akan memaparkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan metode micro teaching. Pembelajaran yang akan saya paparkan merupakan pada pertemuan 9 yaitu tentang konsep turunan. Demikian yang saya dapat paparkan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk pertemuan 9 pada kalkulus 1 yang tentang materinya adalah konsep turunan. Nah, konsep dari fungsi turunan ini sebenarnya sudah kita pelajari di bangku sekolah dulu ya, semuanya pasti sudah pelajari. Jadi sebelum kita masuk ke konsep dari turunan, saya jelaskan dulu bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang limit. Kita juga sudah belajar tentang fungsi ini ya, fungsi kuadrat. Nah, nanti ini berkaitan pada pelajaran sebelumnya, berkaitan pada limit, pada fungsi linear dan fungsi kuadrat dan sebagainya. Jadi konsep dari fungsi turunan ini kalau secara di waktu SMA kita masih lebih sederhana, kayak mana gue mendapatkan. Kalau kita pada kuliah ini kita lebih dalam lagi, hingga sampai kita tahu apakah fungsinya dia luas dan sebagainya. Nah, sebelum masuk pada konsep turunan dari pendefinisian yang saya buat, saya tanya siapa yang tahu atau mau menjelaskan tentang definisi turunan yang pernah kalian pelajari dulu? Oke, bebas kata. Kemiringan dari garis sambung pada sebuah kurva. Oke, saya simpan dulu ya. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, Ben apa? Yang saya tahu itu garis yang dilalui oleh suatu kecepatan besar. Garis yang dilalui dari suatu kecepatan besar. Ini garis sambung, ini garis pada kecepatan besar. Ada lagi? Oke, jangan. Turunan adalah rasio terkecil fungsi efek terhadap variabel x. Rasio terkecil dari fungsi fx terhadap variabel x. Nah, saya campur dari ketiga itu menyatakan bahwa fungsi fx terhadap variabel x, ada juga rasio pada suatu garis penyidikan dan kecepatan saat garis kecepatan saat. Nah, itu semuanya benar. Jadi turunan itu berbagai macam, ya dari aplikatifnya hingga pada suatu koordinat. Jadi fungsi dari turunan itu merupakan
berbelok lagi. Kalau seandainya misalnya kita mencari garis seperti ini, garisnya kan harus lurus. Tapi ini kan belok-belok kan, bergerak-gerak kan, kita kan geraknya kan nggak harus lurus. Nah, cara cari supaya semua dari garis-garis ini bisa kita hitung, itu menggunakan konsep turunan. Jadi konsep turunan itu kita mencari garis lintas atau garis yang dilalui dari posisi awal ke posisi yang terakhir. Nah, makanya dia namanya kecepatan. Rumus kecepatan apa? Rasio atau perbandingan dari jarak
Untuk menentukan hasil turunannya, kita pakai rumus yang ini. Buku ada yang membuatnya H, ada yang membuatnya T. Jadi buku itu ada yang di sininya T, ada yang di sini H. Tapi itu fungsinya sama. Dia menentukan pada si koordinat X. Nah, ketika fx sama dengan 2, maka kita buat fx tambah h ini adalah x selanjutnya. X yang pertama dan x yang kedua. Tadi kan ada T1, T2, ya kan? Nah, ini T2-nya x ditambah h. X tambah h ini juga 2 karena tidak ada nilai atau variabel x. Jadi fx-nya 2, fx tambah h-nya juga 2. Ketika kita masukkan dalam rumus, maka turunannya adalah 0 karena dia tidak mengandung variabel x. Jadi kalau di sini fx sama dengan 3, hasilnya juga turunannya pasti 0. Fx sama dengan 10, turunannya juga 0. Fx sama dengan 100, turunannya juga 0. Namun ketika kita buat fx sama dengan 2x, ada nih x-nya, ya kan? X berpangkat 1 atau menggunakan garis lurus. Nah, maka ketika dia fx tambah h dia jadi 2, x ditambah h. Kita masukkan dalam rumus dia menjadi 2. Jadi kalau misalnya saya buat di sini fx sama dengan 3x, berarti turunannya adalah 3. Fx sama dengan 24x, turunannya 20. Nah, gimana kalau seandainya dia bentuk kuadrat? Tadi x-nya pangkat 1, tadi x-nya pangkat 0, ada ya kan? X-nya pangkat 1, dia hasilnya 2, x-nya pangkat 2, maka hasilnya jadi 2x. Nah, kita masuk ini x tambah h pangkat 2. Ketika x sama dengan x pangkat 3, maka hasilnya adalah 2x. Gimana kalau dia fx sama dengan x pangkat 5? Artinya di sini berpangkat 5 kan? Berarti x tambah h pangkat 5. Nah, ini kalau kita jabarkan bentuk seperti ini akan memakan banyak waktu. Karena kita pakai x pangkat 5 kan? X tambah h pangkat 2, x tambah h pangkat 2, kali lagi x tambah h. Gimana kalau x pangkat 10? Lebih banyak lagi kan di sini ya? Untuk cari khas kali. Maka ada cara yang dilakukan untuk menyederhanakan ketika dia berpangkat tinggi. Artinya pangkatnya itu lebih dari 2, pangkat 3, 4, 5, dan seterusnya. Inilah bentuknya. Ini bentuk rumusnya. Bentuk rumusnya adalah ketika dia berpangkat n itu bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ketika dia berpangkat n, maka pangkatnya ini kita pindahkan ke depan. Nah, dan pangkatnya ini kita kurangi dengan 1. Jika fungsi fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan positif, maka turunannya adalah pangkatnya dipindahin ke depan dan x-nya pangkatnya dikurangi dengan 1. Jadi kalau tadi fx sama dengan x pangkat 10, maka turunannya 10 itu kan adalah n-nya. Jadi 10x, n tadi n-nya 10 dikurang 1, 9. Berarti turunannya adalah 10x pangkat 9. Oke, ini contoh. Misalnya x pangkat 5, itu 5 di atas. Terus kita turunkan ke bawah 5-nya, ya kan? 5 itu sebagai n.
boleh ngecek ya. Siapa yang bisa? Oke, kalau udah siap, ini kan ada 5, berarti 2 lagi ya. Oke, benar ya. Terus apa lagi? Oke, terakhir. Oke, berarti benar ya. Dan nanti semuanya udah paham. Nah, mungkin materi selanjutnya kita lebih ke belakang, aplikasi pada untuk mencari luasnya pada suatu konsep turunan kecepatan sesaatnya. Mungkin lebih dalam lagi nanti kita pelajari di